Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvi Septiani Pata dari semester 6 pagi. Di sini saya akan sedikit menjelaskan bab 5 yang berjudul Birokrasi di Indonesia dan di berbagai negara. Birokrasi negara dunia pertama. Ciri dari birokrasi pada negara dunia pertama di era modern adalah tren terhadap kualitas pemerintahan. Pada awal abad 17 terdapat satu pejabat publik untuk setiap 300 orang Amerika. Tapi kini gambaran tersebut mendekati 1 dalam 50. Di Inggris, jumlah pembantu sipil dalam pemerintahan sentral naik 10 kali lipat pada abad tersebut. Di Swedia, di mana negara bagian memberikan banyak pelayanan kesejahteraan, lebih dari 16% dari angkatan kerja adalah pegawai pabrik. Menurut perbandingan di Jepang, di mana keluarga secara tradisional diharapkan memberikan fungsi tersebut. Organisasi birokrasi di Amerika Serikat. Terdapat juga perbedaan luas dalam cara bagaimana birokrasi diorganisasi dalam dunia pertama. Amerika Serikat memberikan contoh terjelas tentang desentralisasi teritorial dan hierarkis. Karakter federal dari konstitusi Amerika telah menciptakan diskurs kekuasaan geografis. Kedua, administrasi Amerika tidak terlalu hierarkis di pusat daripada kasus demokrasi liberal lainnya. Dibandingkan dengan di negara lain, pelayanan sipil lebih tinggi Amerika Serikat bergabung di pusat. Dalam demokrasi liberal kesatuan seperti ini, Swedia dan Selandia Baru, organisasi administratif lebih desentralisasi daripada negara-negara federal seperti Jerman atau Australia. Selanjutnya, rekrutmen dan kualitas pejabat di AS, Inggris, dan Jepang. Sebaliknya, di Selandia Baru seperti sebagian besar lainnya didominasi oleh spesialis fungsional. Lulusan sekolah menengah adalah sumber utama rekrutmen pelayanan sipil Selandia Baru, dan penunjukan oleh level tinggi umumnya dilakukan melalui promosi insider. Seorang insider hanya dapat dianggap memenuhi syarat untuk sebuah posisi jika tidak ada kandidat internal yang mempunyai kemampuan sama. Terlepas dari perbedaan rekrutmen administrator, latar belakang sosial dari pembantu sipil senior adalah tidak representatif dari populasi umum. Namun demikian, tidak jelas bahwa dalam rekrutmen terhadap pelayanan sipil menghasilkan praduga terhadap krisis yang ditimbulkan. Sesungguhnya, birokrasi Jepang tidak menghasilkan banyak orang-orang yang berakhir sebagai pimpinan bisnis atau sebagai politisi untuk Partai Demokrasi Liberal Konservatif. Namun demikian, menyerahkan kesetiaan pusat adalah umum di Prancis dan Jerman, di mana pembantu sipil dibolehkan mengejar karir politik. Kontrol politik atas birokrasi di negara maju. Kontrol formal utama terhadap birokrasi dalam demokrasi adalah eksekutif politis dipimpin oleh presiden atau perdana menteri. Seberapa besar efektivitas arah politik tergantung kepada 3 faktor. Yang pertama, penunjukan politik atas posisi birokrat, tupoksi dan tanggung jawab kementerian, dan penggunaan penasehat politik dalam birokrasi. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Japina Hoirunisa dari semester 6 kelas reguler. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang birokrasi negara dunia kedua. Dua perbedaan administrasi kunci dalam dunia komunis dari dunia pertama diperoleh. Pertama adalah masalah skala mesin administratif diperluas ke dalam masyarakat di barat. Kedua adalah sementara dunia pertama melihat birokrasi dari politik, dalam dunia komunis birokrasi dipolitikisasi. Contoh, di Cina sejak 1987 telah melakukan banyak panggilan editorial resmi kepada birokratis dan lokal yang tertarik untuk mengatur kepentingan nasional. Agensi-agensi administratif mempunyai pengarahan sentral. Tim inspeksi pemerintah telah dikirim untuk kantor administratif dan lokal guna memastikan bahwa kebijakan partai diikuti. A. Kekuasaan birokrasi di negara komunis.
Partai Komunis berkuasa telah mengandalkan kepada birokrasi untuk tujuan. Didasarkan pada skala birokrasi dalam negara komunis, masalah yang dihadapi pimpinan dalam mengontrol administrator diperbesar. Satu respon terhadap masalah ini adalah menolak ide bahwa pejabat resmi pemerintah adalah imparsial, bahkan di atas politik. Seluruh birokrat, PDA level apapun pada mesin administratif diharapkan memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan yang disampaikan oleh partai, apakah mereka sendiri partai anggota ataukah tidak. B. Organisasi birokrasi di negara partai komunis. Bermacam-macam perbedaan muncul adalah administrator di negara-negara berbeda. Yugoslavia dengan banyak pengelompokan nasional berbeda mengembangkan sebuah sistem federal desentralisasi untuk memasukkan tekanan yang melekat di dalam sistem. Sistem sedikit meniru dengan sistem Soviet, sangat sentralisasi di bawah Stalin. Selanjutnya, penilaian negara individual berubah seiring waktu setelah berkuasa pada 1949. Komunis Cina mengadopsi model administrasi Stalinis yang sangat tersentralisasi. Pada pertengahan 1950-an menjadi jelas bahwa pola Soviet terlalu sentralisasi dan mengkonsentrasikan kekuasaan terlalu banyak di pusat pada level nasional. C. Ciri birokrasi pada negara bebas komunis. Runtuhnya komunisme di Eropa Timur menimbulkan sorotan isu reliabilitas birokrasi politik. Jika ketertarikan dari ahli tidak berhubungan secara tegas kepada aturan satu partai, maka landasan dari negara partai mulai ambruk. Di Hungaria, selama 1980-an, kekuatan ekonomi melalui semi privatisasi perusahaan pemerintah. Masalah kuncinya adalah kesetiaan administrator. Apakah birokrat bekerja di Slovakia loyal kepada Slovak Federation atau kepada Republik Slovak. Di Cina, pejabat lokal, khususnya dari selatan dan tenggara, tampaknya bekerja demi kepentingan area lokal mereka, di mana pada saat itu bertentangan dengan kelompok nasional kepemimpinan partai pusat. Masalah ini diperkecil oleh runtuhnya Uni Soviet. 3. Birokrasi negara dunia ketiga. A. Institusi birokrasi di negara dunia ketiga. Administrasi publik seringkali meniru bukannya melakukan inovatif dalam masyarakat pengembangan kontemporer. Aturan kolonial masih dapat ditemukan di dunia ketiga, bahkan di tempat di mana kolonialis telah lama hilang. Institusi birokrasi seringkali lebih maju dan modern dibandingkan dengan lembaga politik dan partai yang dilayani. Ini bertindak sebagai sumber kekuatan. Birokrasi dapat mempunyai peranan penting sebagai pelindung negara. Contoh, pelayanan sipil. Pakistan adalah aliran utama dari negara melalui banyak politik. Ketika pemerintah runtuh, birokrasi melakukan urusan pemerintahan sendiri. Banyak hal sama dapat dikatakan untuk pelayanan administratif di India. B. Pengaruh budaya patron dan privilege pejabat. Proses sistem administratif modern ke dalam budaya politik tradisional telah menghasilkan birokrasi pada dunia ketiga, yang merupakan titik awal tajam dari ide Weber. Contoh, ikatan dari kekeluargaan masih banyak terjadi pada masyarakat Afrika. Pembantu sipil, politisi, pejabat militer semuanya diharapkan menggunakan posisi mereka untuk memberikan ganjaran kepada keluarga. Masalah ini diperumit oleh peningkatan pengharapan mereka yang berada dalam posisi berkuasa. Mereka berhak menggunakan standar hidup gaya berat. Walaupun mereka hidup dalam masyarakat miskin, pejabat publik dengan demikian mempunyai kesempatan untuk memperkaya pribadi melalui
eksploitasi negara menjadi alat di mana elit administratif politik mengambil kekayaan sumber daya dari masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.